Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kapitas Selekta Kimia 1 ini, yaitu kepada Ibu Cucu Zainab Subarkah dan juga kepada Teh Ajeng selaku asisten dosen. Kami dari kelompok 3B beranggotakan Aziza Asriati Sabrina, Charma, Ilma Salma Samia, dan Meira Widianti akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis konsep stoikiometri. Yang pertama, dalam stoikiometri ini ada di dalam label konsep ini membahas mengenai stoikiometri, di mana definisinya yaitu studi tentang komposisi dari zat-zat dan perubahan kuantitatif yang terjadi pada reaksi kimia. Lalu atributnya terbagi menjadi dua, ada atribut kritis dan juga ada atribut variabel. Untuk atribut kritisnya terdiri dari perubahan kuantitatif, zat-zat, reaksi kimia, serta komposisi kuantitatif. Sedangkan atribut variabelnya terdiri dari perubahan kuantitatif saja. Lalu ada hierarki konsep. Yang pertama itu ada superordinat, di mana superordinatnya itu adalah stoikiometri larutan. Lalu ada koordinatnya, ada stoikiometri reaksi dan stoikiometri senyawa. Sedangkan subordinatnya tidak terdefinisi. Selanjutnya, jenis konsep dari stoikiometri ini merupakan konsep berdasarkan prinsip. Untuk contohnya itu mengenai perhitungan volume larutan, perhitungan massa suatu zat. Sedangkan non-contohnya merupakan perhitungan gas ideal dan gas nyata. Nah, selanjutnya itu yang kedua merupakan hukum dasar kimia. Definisi konsepnya yaitu hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Atributnya terbagi kembali menjadi dua, ada atribut kritis dan juga ada atribut variabel. Atribut kritisnya terdiri dari hukum, reaksi kimia, kuantitatif zat, dan perhitungan kimia. Sedangkan variabelnya hanya terdiri dari reaksi kimia. Superordinatnya yaitu terdiri dari empat superordinat maksudnya. Ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, dan juga hukum perbandingan volume. Dan untuk koordinat serta subordinatnya itu tidak didefinisi atau tidak terdeteksi. Atau dengan kata lain tidak ada. Dan untuk jenis konsepnya yaitu merupakan konsep berdasarkan prinsip. Untuk contohnya, seperti dalam hukum Lavoisier, yaitu ketika hidrogen ditambah oksigen, di mana hidrogen berjumlah 4 gram dan oksigen berjumlah 32 gram, maka hasil dari hukum tersebut atau reaksi tersebut berjumlah 36 gram. Nah, ini sesuai dengan hukum pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Sedangkan non-contohnya itu merupakan hukum Boyle. Untuk yang selanjutnya, label konsep yang ketiga itu ada persamaan reaksi. Nah, definisi konsepnya ini sendiri merupakan pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia yang memberikan informasi, identitas, dan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia atau fisika. Atributnya terbagi kembali menjadi dua, ada atribut kritis dan juga ada atribut variabel. Nah, untuk atribut kritisnya yaitu yang pertama ada perubahan materi, yang kedua rumus kimia, yang ketiga kuantitas zat-zat. Nah, dan untuk atribut variabelnya ada koefisien reaksi. Hierarki konsepnya terdiri dari 3, di mana superordinatnya yaitu rumus kimia, dan koordinatnya merupakan molekul, sedangkan subordinatnya merupakan empiris. Konsep atau jenis konsep dari persamaan reaksi ini merupakan konsep berdasarkan simbol, karena ditulis dalam simbol-simbol. Nah, seperti contohnya yaitu ketika N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, sedangkan untuk
contohnya merupakan persamaan van der Waals yang dapat ditulis dengan P ditambah N kuadrat A per V kuadrat dalam kurung V min NB akan sama dengan NRT. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Meira. Selanjutnya yang keempat ada perhitungan kimia. Definisi konsep dari perhitungan kimia ini yaitu perhitungan kimia merupakan aplikasi dari dasar-dasar kimia dan menghitung jumlah zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Adapun atribut kritisnya yaitu ada massa zat dan reaksi kimia. Atribut variabelnya ada massa zat. Sedangkan hierarki konsep superordinatnya ada massa zat, ada volume, dan ada penentuan rumus kimia. Selanjutnya, hierarki konsep koordinatnya ada massa molar dan persamaan reaksi. Dan hierarki konsep subordinatnya ada MR atau massa molekul relatif, ada AR atau massa atom relatif, dan ada koefisien reaksi. Jenis konsep perhitungan kimia yaitu konsep yang menyatakan simbol. Adapun contoh dari perhitungan kimia ini dapat dilihat dari suatu rumus mencari mol, yaitu mol sama dengan gram per massa molar. Adapun contohnya yaitu dapat dilihat dari rumus, misalkan ada rumus mencari luas, yaitu panjang dikali lebar. Selanjutnya ada mol. Definisi konsep dari mol ini yaitu mol merupakan jumlah zat yang mengandung partikel penyusun atom, molekul, atau partikel lain yang tepat sama banyaknya dengan atom-atom dalam 12 gram karbon. Atribut kritisnya yaitu ada jumlah zat, ada partikel penyusun, ada atom, ada molekul, dan ada 12 gram karbon. Atribut variabelnya tidak terdefinisi. Hierarki konsep superordinatnya ada tetapan Avogadro, dan hierarki konsep koordinatnya yaitu massa molar, dan hierarki konsep subordinatnya yaitu konsep mol pada gas dan konsep mol pada larutan. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Adapun contohnya yaitu dapat dilihat dari contoh ini merupakan rumus dari mencari mol CaCO3 yang diketahui bahwa massa dari CaCO3 tersebut yaitu 30, sehingga molnya dapat dicari dengan massa dibagi massa molar, yaitu 30 gram dibagi 100 gram per mol, sehingga jumlah mol dari CaCO3 tersebut yaitu 0,3 mol. Contohnya yaitu massa molar. Cara mencari massa molar dari CH4 yaitu ARC ditambah 4 ARH sama dengan 12,1 gram ditambah 4 dikali 1,008 gram, sehingga dapat dihasilkan massa molarnya yaitu 16,04 gram. Selanjutnya ada label konsep massa molar. Definisi dari konsepnya yaitu
Massa molar merupakan massa dari satu mol sebuah unsur atau senyawa kimia dan memiliki satuan gram per mol. Atribut kritisnya yaitu ada massa zat dan senyawa kimia. Atribut variabelnya ada massa zat. Hierarki konsep superordinatnya tidak terdefinisi. Hierarki konsep koordinatnya yaitu massa molekul relatif, dan hierarki konsep subordinatnya yaitu massa atom relatif. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Adapun contoh dari massa molar sendiri yaitu di sini ada contoh penentuan massa molar dari H2O yang dapat dicari dengan cara yaitu 2 dikali ARH ditambah ARO yaitu sama dengan 2 ditambah 16 sehingga hasil akhir dari massa molar H2O sama dengan 18 gram per mol. Adapun non contohnya yaitu ada ARN sama dengan 14 SMA per 1/12 dikali 12 SMA. Selanjutnya yaitu label konsep dari massa molekul relatif, di mana jumlah atom dari massa atom relatif, di mana definisinya yaitu jumlah atom dari massa atom relatif unsur penyusunnya dalam suatu penyusun atau molekul yang memiliki atribut konsep kritis dan variabel. Atribut kritisnya yaitu jumlah zat, senyawa, dan molekul serta AR. Sedangkan yang variabelnya yaitu jumlah zat, serta memiliki hierarki konsep superordinat dan koordinat, di mana superordinatnya yaitu mm, koordinatnya massa atom relatif, yang termasuk ke dalam jenis konsep berdasarkan prinsip, di mana non contohnya mRNaOH sama dengan 407, sedangkan non contohnya ARO sama dengan 16. Selanjutnya ada massa atom relatif, di mana definisi konsepnya yaitu massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standar. Nah, untuk atribut kritisnya ada massa zat dan juga massa atom, sedangkan atribut variabelnya ada massa zat. Hierarki konsepnya yaitu mm, dan koordinatnya yaitu MR, sedangkan subordinatnya tidak terdefinisi. Nah, untuk jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Untuk contohnya yaitu ARO sama dengan 16, sedangkan untuk non-contohnya itu mRNaOH sama dengan 407. Lalu yang kesembilan ada bilangan Avogadro, di mana definisinya yaitu jumlah atom yang sebenarnya dalam 12 gram karbon 12 yang ditentukan melalui percobaan dengan atribut kritisnya bilangan Avogadro yaitu 6,0021367 dikali 10 pangkat 23. Nah, atribut variabelnya yaitu jumlah mol zat, sedangkan hierarki konsepnya untuk superordinatnya ada konsep mol, koordinatnya ada massa molar, subordinatnya ada massa rata-rata atom. Konsepnya yaitu konsep yang digunakan yaitu konsep yang menyatakan ukuran atribut. Nah, untuk contohnya, 1 mol atom C12 mengandung 6,0221367 dikali 10 pangkat 23 atom C12. Sedangkan non-contohnya yaitu terdapat 3,06 dikali 10 pangkat 23 atom S dalam 16,3 gram S. Yang ke-10 ada persen komposisi senyawa, di mana definisinya merupakan persen komposisi adalah persentase massa dari tiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Atribut kritisnya yaitu unsur penyusun senyawa, sedangkan atribut variabelnya massa molar dan persen komposisi senyawa. Nah, sedangkan untuk superordinatnya ada rumus empiris, dan koordinatnya adalah perbandingan mol unsur-unsur, dan subordinatnya yaitu mol setiap unsur. Sedangkan jenis konsep yang digunakan adalah konsep yang menyatakan ukuran atribut. Dan contohnya ada persen massa tiap unsur dalam H3PO4 adalah persen
persentase dari H-nya itu 3,086%, persentase dari P 31,61%, persentase dari O 65,31%. Sedangkan untuk non contohnya yaitu jumlah mol unsur C adalah 3,407 mol. Dan yang terakhir ada reaksi pembatas, di mana definisi konsepnya ini adalah bagian dari suatu senyawa jika bereaksi atau dicampurkan dengan zat lain tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya, dan zat bereaksi salah satu akan bereaksi habis. Nah, untuk atribut kritisnya yaitu koefisien, senyawa, dan juga zat bereaksi, sedangkan atribut variabelnya ada koefisien, lalu superordinatnya ada reaksi kimia, sedangkan koordinatnya ada hasil reaksi, dan untuk subordinatnya itu tidak ada. Jenis konsep yang digunakan merupakan konsep berdasarkan prinsip, di mana contohnya itu merupakan reaksi kimia yang reaksi salah satu akan habis. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan khususnya bisa menambah pemahaman bagi kelompok kami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.